siang Pak, perkenalkan kami dari P27. Saya Immanuel Alexander Pamulan dengan NIM 1124034 dan peer Saya Indah Aslan Iqbalan dengan NIM 12S2446. Nah, kali ini Pak, kami akan memberikan hasil pengerjaan kami dengan persoalan di T06, yaitu hidden message. Nah, Pak, di T06 ini, Pak tulis kali ini Anda diminta untuk mereproduce M01. Nah, yang dimana Pak, soal di M01 ini, M01 itu ujian tengah semester kami Pak. Nah, reading competence. Nah, yang di situ Ucul dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester untuk setiap mata kuliah, Ucul dan Butet akan dapat nilai akhir yang selanjutnya akan diferensi menjadi huruf, misalnya A, AB, B, dan C. Nah, nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Sebagai komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk persentase. Kalau persentase adalah 100%, komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dalam mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan presentasinya. Meski demikian, mata kuliah yang memiliki pada sedikit komponen penilaian. Sebagai contoh, ada mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari kuis, assignment, mid-exam, dan final exam dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 22%, dan 22%. Sementara itu ada juga mata kuliah yang hanya memiliki 2 komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar pengajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 30%. Ucap dan Butet ingin mengembangkan program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Yang pertama, pada saat eksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen K yang akan diperhitungkan di mana. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, selanjutnya program akan baca angka sebuah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian menentukan informasi nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi dispensasi dengan sebuah tanda pagar sepanjang baris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Tadi boleh dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulan. Yang ketiga, komponen penilaian dikemas dalam struktur. Lalu yang keempat, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon sebagai separator. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang diberikan untuk selanjutnya. Menampilkan dalam satu baris dengan satu angka pada sisi. Lalu yang terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran paket. Sebaliknya, kalau valid garis minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50. Nah, kita balik ke reading yang pertama. Ini, dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi, Anda diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, yaitu tentang type dan parameters. Nah, presentasi dan pekerjaan Anda dalam video seperti Pak. Lalu kami akan menunjukkan pekerjaan berikut. Selanjutnya Pak, kami akan menunjukkan solusi kami. Yang pertama yaitu kita harus menginput std.h untuk inputnya std.h dan std.bit. Selanjutnya kita akan membuat struct
Di sini nama struknya itu struk komponen. Jadi struk komponen yang isinya itu adalah cat nama 50 dan input bobot nilai sesuai dengan yang tadi. Nah, kami sudah pernah mengerjakan soal yang sebelumnya. Bedanya kami akan membuatnya dalam bentuk function. Nah, di sini kita juga mendeklar yaitu void input common struct komponen sama dengan com integer n. Terus float hitung bobot nilai struct komponen com, float hitung akhir struct komponen com integer n, dan void tampilkan hasil struct komponen integer float nilai akhir. Ini adalah fungsi utamanya. Nah, di fungsi utamanya ini integer main dengan ini parameter integer arg dengan char agref integer n atau agref 1 struct komponen di array 5 input komponen m dan float nilai akhir sama dengan hitung nilai akhir com dan tampilan hasil com nilai akhir. Nah, ini semua adalah fungsi yang akan kita gunakan. Void input komponen ini ada satu fungsi untuk membuat inputan di mana berapa banyak inputan yang akan kita masukkan ke dalam ini. Yang maksimalnya tadi itu adalah 5. Selanjutnya ini adalah float hitung bobot nilai. Ini adalah fungsi untuk menghitung bobot nilai dengan return komponen. Kemudian kami buat sini adalah fungsi untuk menghitung nilai akhir. Caranya itu adalah membuat loopingan nilai i sama dengan 0, i sama dengan i kecil n dan i plus plus, nilai akhir hitung bobot nilai. Nah, di sini return nilai akhir, kembalikan return nilai akhir. Dan ini adalah fungsi di mana kita akan melakukan tampilan hasil. Sini nilai tampilan hasilnya. Jadi di sini kami total ada memiliki, selain fungsi utama kami memiliki 1, 2, 3, 4 fungsi yang kami panggil di fungsi main atau ini yang kami gunakan di sini. Nah, di sini Pak, di fungsi tampilan akhir ini nanti kami menggunakan struct komponen sebagai parameternya, itu struct komponen com integer n dan float nilai akhir sebagai parameternya. Lakukan sini loopingan for integer i sama dengan i kecil i dari n i plus plus, dan sini akan di print seperti yang tadi itu com array ke i nama, array ke i bobot, dan array ke i nilai. Print nilai akhir, jika nilai akhirnya lebih kecil dari 50 maka dia akan violet, tapi jika printnya itu lebih besar dari 50 maka dia akan print passed. Kemudian di sini kami akan menjabarkan apa saja yang sintaks yang kami gunakan di fungsi yang pertama. Fungsi pertama void input komponen. Di sini adalah input komponen dengan tipe data void, yaitu tipe data yang tidak ada nilai kembali. Jadi dia ini menguji tipe data yang memasukkan nilai-nilai yang sudah tertera nanti di library-nya untuk dikeluarkan dalam fungsi utama. Nah, di sini kami menggunakan fget comment 100 string kenal 100, ini tadi panjang katanya. Selanjutnya di sini ada float hitung bobot nilai. Float tipe data float, yaitu dia yang nilainya ada di nilai rasional. Mana ada nilai sini kami membuat dia hitung bobotnya di data float. Di sini dia ada struct komponen tadi, kita juga menggunakan struct in tadi untuk bobot dan nilai dan char nama. Kemudian nanti direktur kom nilai kom bobot dikali 0,1. Selanjutnya di sini ada fungsi float hitung nilai akhir. Hitung nilai akhir dengan tipe data float. Kami menggunakan parameter struct komponen juga tadi, kami menggunakan parameter struct dan integer n. Sini juga float nilai akhir sama dengan 0. Di sini for integer i sama dengan 0, i n sama i plus plus, nilai akhir itu bobot nilai. Selanjutnya yang terakhir itu fungsi keempat, yaitu tampilan hasil. Tampilkan hasil dengan tipe data void, yaitu tipe data tidak ada nilai kembali, di mana dia itu dengan parameter struct komponen integer n dan float nilai akhir. Dan looping for, di sini kami menggunakan looping for untuk menginisiasi output dari tampilan untuk komponen nama, bobot dan nilai. Selanjutnya di sini ada juga print nilai akhir. Jika nilai akhir yang sudah dihitung tadi dihitung nilai akhir itu lebih kecil dari 50 maka dia akan di print violet. Jika dia lebih besar pun akan di print violet. Sekian. Nah, di sini kita akan coba untuk meran ini apakah dia sama dengan di sini GCC min order kita buat namanya. Nah, di sini kita akan buat. Sini kita habis selesai kita buat
terminalnya, kita harus buat spasi untuk berapa yang kita masukkan nanti. Di sini pada ritme ini kita buat example satunya itu 2, maka di sini kita akan masukkan dia 2, lalu kita enter, lalu kita masukkan dia yang pertama ini project di sini kita akan masukkan project. Selanjutnya dia ada final, kita masukkan dia final. Final selanjutnya akan tertera nilai projectnya 60 dan 81, finalnya juga, dan 79,8 hasil dari project final tadi. Terus dia pasitkan di atas 50. Dan contoh itu yang contoh yang 4, coba lagi kita buat dia 4. Mana di sini kita masukkan nilai kuisnya. Supaya quiz, enter assignment. Coba kita buat dulu di sini, kita buat 4. Di sini kita buat nilai kuisnya. Selanjutnya kita buat juga assignmentnya. Selanjutnya nilai mid examnya. Yang terakhir itu nilai tugas banyak examnya. Nah, sini nanti akan keluar inputnya untuk sistem assignmentnya 3 sesuai dengan output yang diberikan. Sekian presentasi dari kami Pier 27 Pak. Jika ada kesalahan kata mohon maafkan. Kami dari Pier 27 mengucapkan terima kasih.